Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Tuntun dan pimpinlah kami umat-Mu, agar dapat menyiapkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari Minggu panggilan sedunia yang ke-58 ini. Semoga kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Engkau selalu kami puji dan kami ikuti sebagai gembala kami, kini dan untuk selamanya. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bertanya, apakah kerja dan tugas seorang gembala? Bagi mereka yang tinggal di pedesaan, sudah tidak asing lagi melihat seorang gembala bersama dengan ternaknya. Ia pasti bertanggung jawab atas kehidupan ternaknya. Setiap hari, pagi-pagi benar, ia harus mengeluarkannya dari kandang dan menghantarkan domba-dombanya mencari rerumputan yang hijau. Ia harus mencarikan air minum untuk dombanya. Ia harus menjaga dombanya jangan sampai masuk ke ladang atau sawah orang. Ia harus menjaga supaya jangan dombanya dicuri orang atau dimakan binatang liar. Dan menjelang senja, ia harus membawa kembali dombanya ke kandang untuk beristirahat.
Sungguh suatu kerja yang melelahkan. Akan tetapi hal tersebut membuat sang gembala sangat mencintai domba-dombanya. Ia tahu persis mana domba yang baik dan yang liar. Kenal akan suara domba-dombanya, dan domba-dombanya pun mengenal suara gembalanya. Saudara-saudariku yang terkasih, baca Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Ia mengatakan, "Aku ini gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Hal ini berarti Yesus sungguh melibatkan seluruh dirinya dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Ia mengenal kita dan memimpin kita. Ia juga mempersatukan semua dombanya, yaitu kita semua dari segala macam perbedaan yang ada, sehingga kita sungguh menjadi satu kawanan dan satu gembala, yaitu Yesus. Walaupun kita berbeda-beda, kita sungguh menjadi satu kawanan, dan akhirnya bukti dia sungguh gembala yang baik, mau menyerahkan hidupnya untuk kita semua yang dipimpinnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kita umatnya. Dia selalu memelihara kita, memperhatikan orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, menyembuhkan yang sakit, dan memberi dirinya untuk keselamatan semua orang. Dia selalu menjadi gembala kita. Di saat sekarang ini, dia mengembalakan kita melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Para imam, para pejabat pemerintahan, orang tua kita, guru, dan siapapun yang hidup bersama dengan kita, terlebih-lebih untuk melayani orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun diharapkan mempunyai semangat dan sikap melayani kepada siapapun yang kita jumpai, seperti semangat dan sikap yang ada dalam diri Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Yesus mengharapkan dari kita bahwa kita tetap memperhatikan orang yang sakit dan susah, memberi hiburan kepada orang yang sedih dan sakit hati, membela orang yang tertindas, dan menyelamatkan sesama dari segala bahaya. Dengan demikian, kita pun menjadi gembala yang baik bagi sesama kita di saat sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Bertepatan pula dengan tahun ini adalah tahun Santo Yosef. Bapak Paus mengambil tema untuk hari Minggu Panggilan ini, Santo Yosef, Impian Panggilan. Santo Yosef adalah figur yang luar biasa dan sekaligus sangat dekat dengan kita. Ia tidak melakukan hal-hal yang mencengangkan. Dia tidak memiliki karisma khusus. Ia tidak terkenal di zamannya. Bahkan kitab suci pun tidak memuat satu pun kalimat dari Santo Yosef. Walaupun demikian, melalui hidup kesehariannya, Santo Yosef mencapai yang luar biasa di mata Tuhan. Karena Allah melihat hati yang ada dalam dirinya. Di tengah kehidupan sehari-harinya yang rutin, ia memberi sesuatu yang bernilai pada keluarga kudus dari Nazaret. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil
dari Santo Yosef ini. Santo Yosef ini adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan walaupun diperintahkan hanya dalam mimpi. Santo Yosef taat dan melakukannya, mulai dari mengambil Maria sebagai istrinya dan membawa keluarga kudus mengungsi ke Mesir. Dia juga seorang bapa yang setia dalam menjalankan tugas sehari-harinya dalam memelihara Yesus dan juga sebagai tukang kayu. Ia selalu melayani sebagai ungkapan nyata pemberian dirinya dengan melindungi keluarga kudus. Dengan ketulusan hatinya, Santo Yosef melayani Tuhan untuk rencana dan kehendaknya dalam mewujudkan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu panggilan sedunia ini, mari kita meneladani hidup dan panggilan Santo Yosef. Ia sudah menjadi pelindung keluarga kudus, juga menjadi pelindung gereja dan panggilan. Oleh sebab itu, kita semuanya dipanggil untuk memperjuangkan dalam hidup kita apa yang telah dilakukan oleh Santo Yosef. Semoga kita selalu mampu melakukan kehendak dan rencana Allah dalam diri kita. Setia kepada Allah Bapa kita dalam situasi apapun dan mampu melayani Tuhan dan sesama dalam hidup sehari-hari kita. Semoga Bapa Yosef melindungi kita semuanya. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas teladan hidup yang diberikan oleh Santo Yosef. Dalam Minggu Panggilan Sedunia tahun ini, semoga kami mampu menjalani hidup kami seperti Santo Yosef, rajin melakukan kehendak-Mu, setia kepadamu, dan selalu melayani-Mu dan sesama dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.